Bayang-bayang Saranjana, ketika kebijaksanaan padam dan bumi menggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dangsanak barataan. Sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi bersama kami di Rahasia Alam TV. Lama sudah langkah kami beristirahat dari ruang dengar ini, dikarenakan kesibukan kami. Maaf. Manakala perjumpaan kali ini hadir dalam wujud yang sedikit berbeda. Menelusuri jejak misteri Saranjana, dari realitas administratif hingga kota gaib yang legendaris. Halo sahabat Rahasia Alam TV. Kembali lagi di channel kesayangan kita, tempat di mana kita menguak berbagai misteri, sejarah, dan keindahan tersembunyi yang ada di bumi Nusantara. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan menarik ke salah satu wilayah paling ikonik di Kalimantan Selatan yang menyimpan sejuta misteri, Saranjana dan pesona desa Oka-Oka. 1. Letak administratif dan sejarah singkat. Secara administratif, wilayah yang sering dikaitkan dengan kota gaib Saranjana terletak di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di sekitar wilayah desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Selatan. Berikut adalah beberapa alasan dan latar belakang mengapa tempat tersebut dinamakan serta dikenal sebagai Kota Saranjana. Asal-usul nama berdasarkan legenda lokal. Menurut cerita rakyat dan tradisi lisan masyarakat setempat, nama Saranjana berasal dari kisah tokoh mitologi bernama Samburanjana. Dalam legenda terbentuknya Gunung Sebatung, dikisahkan seorang raja dari kerajaan Pulau Halimun bernama Raja Pakurindang. Beliau memiliki dua orang putra, yaitu Sambubatung dan Samburanjana. Sambubatung memilih tinggal di alam nyata dan menjelma menjadi Gunung Sebatung, di wilayah utara. Sementara itu, Samburanjana memilih untuk menutup diri dan membangun wilayah kekuasaannya di alam gaib di bagian selatan pulau. Dari nama Samburanjana inilah pelafalan lidah lokal lama-kelamaan berevolusi menjadi Saranjana. Ada juga menyebutnya saran itu adalah sarang, sedangkan jana adalah burung elang, maka Saranjana itu berarti sarang burung elang. Hipotesis sejarah dan suku asli. Sejarawan lokal seperti dari Universitas Lambung Mangkurat mencatat hipotesis bahwa Saranjana mulanya adalah sebuah wilayah atau pusat permukiman suku Dayak lokal, khususnya subsuku Dayak Samihim di Pulau Laut. Wilayah tersebut kemudian ditinggalkan atau hancur akibat konflik masa lalu, namun nama toponim atau nama tempat Saranjana tetap melekat dalam memori kolektif masyarakat. Tercatat dalam peta kuno kolonial. Meskipun saat ini dianggap sebagai kota gaib yang tidak ditemukan di peta modern, nama Saranjana atau Saranjana justru nyata tercatat dalam arsip dan peta penjelajah Eropa pada masa Hindia Belanda. Peta karya naturalis Jerman, Salomon Muller, pada tahun 1845 mencantumkan label Tanjoeng Saranjana di bagian tenggara Pulau Laut. Peta rancangan Isaac Dornsiven tahun 1868 dan Kamus Geografi Peter Johannes Vedt tahun 1869 juga turut merekam nama wilayah tersebut. Hilangnya nama ini dari peta modern Indonesia kemudian semakin memperkuat mitos bahwa wilayah tersebut beralih menjadi kota tak kasat mata. Gambaran peradaban modern yang maju, kota gaib. Dalam mitos modern yang berkembang di tengah masyarakat, Saranjana digambarkan bukan sekadar kampung biasa, melainkan sebuah kota metropolis yang sangat maju, megah, dengan gedung-gedung pencakar langit, teknologi canggih, dan kemakmuran tinggi. Karena sifatnya yang tak kasat mata, kota ini diyakini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu atau mereka yang memiliki pengalaman mistis. Cerita-cerita dari mulut ke mulut, seperti kisah alat berat atau pesanan barang dalam jumlah besar dari kota baru yang alamatnya misterius, semakin membuat Saranjana lekat dengan julukan kota gaib yang penuh misteri. Selain itu, piagam tanah masa lampau juga sempat mencatat eksistensi wilayah ini, menjadikannya sebuah misteri unik karena sebuah tempat yang tidak kasat mata di era modern ternyata pernah terekam dalam arsip kartografi masa lalu. 2. Menuju Saranjana, gerbang misteri tanah Kalimantan Selatan. Bagi para pencinta misteri, nama Saranjana identik dengan legenda kota gaib yang sangat maju, modern, namun tertutup dari pandangan manusia biasa. Konon, kota ini dihuni oleh makhluk dari dimensi lain yang memiliki peradaban megah dengan teknologi tinggi. Perjalanan mistis menuju Saranjana biasanya diasosiasikan dengan wilayah pesisir selatan Pulau Laut. Kisah-kisah urban legend, mulai dari alat berat yang datang tanpa pemesan hingga cerita orang-orang yang pernah masuk dan melihat kemegahan kota tersebut,
terus hidup dan menjadi cerita turun-temurun yang memancing rasa penasaran penjelajah dari berbagai penjuru. 3. Keindahan nyata desa Oka-Oka, damai, eksotis, dan sejuk. Terlepas dari aura mistis Saranjana, wilayah daratan di sekitarnya, terutama desa Oka-Oka, menyimpan keindahan alam nyata yang sangat kontras, eksotis, dan mempesona. Suasana tenang. Desa ini menawarkan kedamaian yang sulit ditemukan di perkotaan, jauh dari kebisingan dengan udara yang sejuk, sangat bagus sekali untuk berwisata alam untuk menghilangkan lelah setelah dipenuhi dengan kesibukan sehari-hari. Panorama alam. Dikelilingi oleh perbukitan hijau yang membentang luas serta garis pantai berpasir putih, Oka-Oka menyuguhkan lanskap matahari terbit dan terbenam yang memukau. Warisan pesisir dan jejak waktu. Di bawah naungan langit pulau laut, keramahan bersemi dalam senyum khas masyarakat pesisir, menyambut setiap pelancong bagai keluarga yang pulang. Di sana, jejak leluhur masih bernapas. Rumah-rumah berarsitektur banjar bumbungan tinggi berdiri anggun, meski tak serupa dengan istana sejarah yang tua, ia tetap menyimpan jiwa dan cerita. Hamparan pedesaan melengkapi kedamaian. Deru angin berpadu dengan aktivitas warga yang beternak sapi, menawarkan pelukan alam yang menenangkan, sebuah tempat peristirahatan sempurna untuk melepaskan penat dari riuhnya gemerlap perkotaan. Hikmah dari Tanah Saranjana. Saranjana hadir sebagai cermin, mengingatkan kita bahwa bumi Kalimantan senantiasa merajut dua sisi dalam keharmonisan abadi. Misteri legenda masa lalu yang menguji batas nalar dan rasa. Keindahan alam yang nyata, menyejukkan setiap jiwa yang lelah. Renungan akhir, pilihan manusia. Mari sejenak menoleh ke belakang, merenungkan kisah megahnya Saranjana di masa kejayaan, hingga keruntuhannya yang berujung pada kemusnahan. Ia sirna bukan karena waktu, melainkan akibat ulah dan perbuatan manusia itu sendiri, lenyap di telan bumi, meredup hingga bersemayam sebagai kota gaib di dasar lautan. Bagaimana menurut sahabat Rahasia Alam TV? Apakah Anda tertarik melangkah, membuktikan sendiri keelokan desa Oka-Oka, sekaligus meresapi kabut mistis di Tanah Saranjana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dengan sopan dan bijak, mari terus melangkah bersama. Jangan lupa like, share, subscribe, dan stay tune di Rahasia Alam TV. Pelita di persimpangan zaman. Hari ini, di bawah naungan semesta yang luas, mari kita sejenak menarik diri dari riuh rendah dunia. Mari kita sandarkan sejenak penat raga, untuk merenungkan perjalanan bangsa yang tengah diuji oleh berbagai persoalan pelik. Dari carut-marutnya penegakan hukum yang seringkali kehilangan kompas, tantangan integritas yang mencederai rasa keadilan, hingga bagaimana kita, sebagai anak bangsa, berjuang merawat moral, akhlak, serta nilai-nilai luhur agama di tengah gempuran dinamika zaman yang kian tak menentu. Melalui ruang yang sunyi ini, mari kita jadikan obrolan dan renungan sebagai langkah awal kepedulian. Sebuah ikhtiar batin untuk merajut kembali asa yang sempat berserak, demi menapaki jalan kebaikan bersama. Sebab, di dunia fana ini, manusia tak pernah luput dari ketidaksempurnaan. Begitu pula seorang pemimpin, tak ada yang luput dari hilaf dan celah. Namun, alangkah eloknya jika ketidaksempurnaan itu ditebus dengan ketulusan, diwujudkan dalam bentuk kerja nyata seorang pemimpin yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk memakmurkan dan menyejahterakan negaranya. Bukan sekadar duduk nyaman di balik meja kekuasaan, terlena oleh fasilitas, hingga buta dan tuli terhadap denyut kehidupan di luar sana. Tidak tahu menahu bagaimana getirnya pembangunan, bagaimana jeritan rakyat di pelosok-pelosok terpencil, dan bagaimana bumi yang dipijaknya merintih menahan beban. Cermin kesederhanaan di ujung dunia. Di era modern yang serba silau ini, telah menjadi rahasia umum bahwa kekuasaan kerap kali bergelimang kemewahan. Para pemimpin dan pejabat negara seringkali diidentikan dengan harta yang melimpah ruah. Namun, sejarah dan kenyataan terkadang menyuguhkan paradoks yang menampar kesadaran kita. Ternyata, tidak semua pemimpin negeri harus hidup di atas singgasana emas. Bukankah kita pernah menjadi saksi bisu bagaimana seorang pemimpin tertinggi di sebuah negeri seperti Iran, menjalani hari-hari bersama rumah tangga dan keluarganya dalam kesederhanaan yang amat sangat? Jauh dari kesan kemewahan duniawi. Namun, dari kesederhanaan yang membumi itulah, ia justru mampu membangun dan mempertahankan sebuah negara yang didera isolasi puluhan tahun, hingga akhirnya ia dicintai dan dijunjung tinggi dengan penuh takzim oleh rakyatnya. Bagaimana pandangan Dang Sanak Barataan menyikapi semua ini? Mari kita selami ulasan selengkapnya.
gema dari lautan Saranjana. Sejarah bisu Saranjana di tanah Kalimantan mengajarkan kita satu kebenaran agung yang terukir tanpa prasasti, bahwa sebuah peradaban besar tidak pernah runtuh karena hantaman badai dari luar, melainkan karena kerapuhan nurani di dalam diri manusianya. Dalam lembaran sejarah yang tercatat maupun mitos yang bernyawa, keadilan adalah tiang penopang utama berdirinya sebuah negeri. Ketika seorang penguasa berdiri dengan hati yang bijaksana, didampingi oleh para pembantu yang berjiwa pelayan, maka denyut pembangunan akan merata. Dari megahnya sudut-sudut kota, riuhnya kawasan perbatasan, hingga sunyinya pedesaan terpencil, semuanya akan berdenyut dalam satu irama kesejahteraan. Keadilan sosial bukan lagi angan-angan kosong, melainkan kenyataan yang menghidupkan setiap jengkal tanah air. Namun, alam dan semesta tidak pernah berdusta. Ia selalu menyimpan cermin peringatan yang jujur. Tenggelamnya kota Saranjana di bumi Kalimantan Selatan menjelma menjadi sebuah pesan moral yang teramat kuat. Konon, kota yang magis, megah, dan makmur itu perlahan lenyap, tertelan zaman, dan berubah wujud menjadi hamparan lautan luas yang sunyi. Semua itu terjadi bukan tanpa sebab, melainkan akibat dari kepemimpinan yang bergeser arah. Ketika singgasana kekuasaan dikuasai oleh raja dan para pejabat yang menutup mata terhadap penderitaan rakyatnya, yang tertinggal pada akhirnya bukanlah kejayaan, melainkan puing-puing peradaban yang runtuh, tersapu oleh gelombang kemurkaan alam dan waktu. Ironi di balik topeng kekuasaan. Kisah kelam masa lalu itu seakan menemukan pantulannya yang paling nyata dalam penglihatan tentang hari esok kita hari ini. Ketika orientasi kekuasaan bergeser menjadi arena pertarungan kepentingan, di mana para pejabat hanya sibuk memperkaya diri demi kelompok, partai, keluarga, dan jabatan, saat itulah malapetaka moral melanda. Korupsi merajalela dalam skala yang mencengangkan, namun berjalan beriringan secara keji dengan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebuah ironi pahit tercipta di muka bumi. Ketika seorang rakyat jelata yang terdesak kelaparan hingga harus mencuri sebutir telur atau seekor ayam, harus menghadapi timbangan hukum yang begitu berat, bahkan dihakimi oleh amukan massa hingga merenggut nyawa tanpa ampun. Di masa-masa genting yang penuh tipu daya ini, pembangunan sejati kehilangan arah. Para pengambil kebijakan tak lagi peduli bagaimana merajut kesejahteraan bersama. Bahkan, agama, yang seharusnya menjadi kompas moral dan pelita penuntun jiwa, justru tereduksi sekadar menjadi simbol pemanis di permukaan, diperjualbelikan demi meraup kekuasaan dan keuntungan sesaat. Jika pola pikir para pemimpin terus-menerus mendewakan kemewahan pribadi sementara jeritan rakyat diabaikan hingga batas kesabaran itu habis sepenuhnya, maka skenario tergelap bagi masa depan bangsa ini bukanlah hal yang mustahil untuk terjadi. Pembangunan yang palsu. Anggaran negara menguap begitu saja dalam proyek-proyek seremonial yang hampa jiwa. Ketimpangan hukum. Keadilan diperjualbelikan di pasar bebas, menyisakan ketidakpastian dan ketakutan bagi kaum yang tertindas. Hilangnya kepercayaan. Retaknya ikatan suci batin antara penguasa dan rakyat yang kian lelah menanggung beban hidup. Menyalakan kembali pelita keadilan. Kita tidak boleh membiarkan bayang-bayang kelam Saranjana terulang kembali di bumi Nusantara tercinta ini. Bangsa ini sudah sangat mendesak untuk disapa oleh kehadiran seorang pemimpin berjiwa besar. Pemimpin yang terbangun dari tidurnya di malam hari karena memikirkan nasib rakyatnya, dan berdenyut nadinya semata-mata demi kemakmuran bersama. Kita membutuhkan sosok yang beradab, bernurani luhur, sekaligus berani mengambil tindakan tegas demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa. Sebuah negara yang damai, adil, beradab, dan sejahtera. Kita merindukan kembalinya kebijaksanaan era keemasan kepemimpinan yang adil, agar Indonesia di masa depan tetap berdiri kokoh sebagai rumah yang hangat, adil, dan ramah bagi seluruh anak bangsanya. Titik balik menuju masa depan. Kisah ini pada akhirnya bukanlah sekadar legenda tentang kota gaib yang tak kasat mata. Ia adalah cermin batin yang tajam, yang sengaja diletakkan di hadapan perjalanan bangsa kita hari ini. Kita kini berada di persimpangan jalan sejarah yang menentukan. Memilih membiarkan kelalaian membawa kehancuran akibat hilangnya rasa keadilan. Ataukah bangkit bersama merajut kemajuan yang berpihak pada kesejahteraan setiap jiwa. Meski jejak moral dari tanah leluhur ini tak kasat mata di hadapan raga, ia menuntut kesadaran penuh dari nurani kita, memilih membangun peradaban yang bermartabat, atau membiarkan sejarah kelam menelan kita bulat-bulat. Sebab, kemajuan sejati sebuah negeri tidak pernah diukur dari seberapa megah gedung-gedung pencakar langitnya berdiri, melainkan dari seberapa adil ia menyejahterakan setiap jiwa manusia yang bernapas di dalamnya.
Tanjung Seranjana, dulunya kota tepian yang padat. Di tepian sungai Gunung Bamega yang merenung, ada batu besar berdiri kokoh dan agung. Batu legam minjam pegannya malam, di kakinya air memantul bagai cermin yang dalam. Sebuah benda peninggalan yang membatu, tempat Raja Saranjana yang bijak berdiri melintas waktu. Itulah satu-satunya saksi bisu setia bagi pengelana menembus sekatakan tajuk dan terpana. Semayam dari tepian Saranjana Halimuna. Yang tak terlihat oleh hati yang tertipu mata, hanya terbuka bagi jiwa yang dipanggil semesta. Batas tipis antara nyata dan fata morgana, lonceng berdentang di kota yang tak bernama. Wangi gaharu dan harum melati menguar di udara, menuntun langkah kaki ke negeri tanpa lara. Sekali kau melintasi batas bayang-bayang, dunia manusia akan terasa asing dan gersang. Dari peta memudar dari pandangan Saranjana, sang halimunan yang bersemayam dalam kenangan. Satu demi satu jejakmu hilang, hanya tersisa di antara mitos dan bayang Saranjana. Sampai jumpa di jejak literasi dan perenungan berikutnya bersama channel Rahasia Alam TV. Semoga kelak Indonesia, khususnya bumi Kalimantan tercinta, senantiasa dilimpahi kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan. Amin Allahumma amin. Atas segala salah, hilaf, dan kekurangan dalam penyampaian ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Rahasia Alam TV pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesetiaan Anda, dan sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.